Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada hari yang telah ditentukan nanti kita semua beroleh syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini akan kita ketengahkan satu judul khutbah, yaitu cerdas dalam memilih pemimpin. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama mengingat kembali masa-masa yang telah lalu. Masa-masa setiap 5 tahun sekali. Masa-masa berlangsungnya pesta demokrasi. Masa di mana kita menggunakan hak pilih kita untuk memilih, mendukung, dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin negeri tercinta ini. Siapa yang akan menjadi wakil-wakil kita untuk menyuarakan dan mendengarkan jeritan dan keluhan kita. Siapa sesungguhnya mereka yang kita pilih. Apakah kita sudah memilih sesuai kriteria pemimpin? Apakah sudah sesuai kriteria wakil rakyat yang siap menyuarakan kebenaran? Dan mereka ini semuanya siap mundur jika gagal dalam menjalankan amanah. Mungkin kita belum memahami secara maksimal bagaimana cara cerdas memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat, padahal kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Siapa-siapa yang pernah kita pilih? Apakah kita memilih semata-mata karena Allah, atau karena kerabat, atau karena paket sembako, atau karena amplop rupiah dan lain-lain? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minalladzina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya wattaqullah in kuntum mu'minin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir atau orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita secara tegas agar tidak memilih pemimpin sebagaimana ayat yang telah kita dengarkan tadi. Mari kita ingat kembali, apakah kita sudah memilih calon yang sesuai dengan hati nurani kita,
dan sudah memenuhi syarat sebagai pemimpin yang manakala dia terpilih, kita semua diwajibkan patuh kepadanya. Sungguh sangat tidak pantas jika kita masih mau memilih calon-calon pemimpin dan calon-calon wakil kita yang tidak amanah, sementara kita diwajibkan oleh Allah agar patuh kepada pemimpin. Sementara amanah bagi para pemimpin dan wakil rakyat harus dibuktikan dalam ucapan, tindakan, dan perbuatannya. Apakah kita tidak takut jika nanti digolongkan kepada golongan-golongan yang disebut dalam sebuah hadis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Isma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzbihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaridin alayyal haud." Artinya, dengarkanlah, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalanku akan ada para pemimpin? Siapa yang masuk kepada mereka lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyongkong kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku, aku juga bukan golongannya. Dia juga tak akan menemuiku di telaga. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, dan Al-Hakim. Cerdas dalam memilih akan menentukan masa depan kita semua, baik di dunia ataupun di akhirat. Bisa kita bayangkan jika kita masih termasuk bagian dari aparatur negara yang diwajibkan membenarkan kata pemimpin, wajib menjalankan perintah pemimpin. Sementara pemimpin yang terpilih tidak bisa amanah, tidak bisa memikirkan keadaan rakyatnya, tidak mencintai rakyatnya, dan kita berada di dalamnya, sungguh kita akan menelan buah simalakama. Bayangkan bentuk kepatuhan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Jika kita salah pilih pemimpin, telah disabdakan oleh sebuah hadis dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihuda wa la yastannuna bisunnati wa sayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani iblis." Qala qultu kaifa asna' ya Rasulullah in adraktu dzalik? Qala tasma' wa tuti' li amir wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Artinya, nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku dalam ilmu dan tidak pula melaksanakan sunnahku. Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati syaitan, namun jasadnya adalah jasad manusia. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarlah dan taat kepada pemimpinmu walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan taat kepada mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 1847. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, mumpung belum terlambat, marilah kita berhati-hati dalam memilih pemimpin atau mewakili wakil-wakil kita yang nantinya kita harapkan mampu menyuarakan aspirasi kita, mau mendengarkan jeritan-jeritan kita agar bisa didengar para penguasa, dan mampu melahirkan undang-undang yang berpihak kepada kebenaran, undang-undang yang berpihak kepada rakyat. Jamaah salat Jumat
yang berbahagia. Marilah memilih sesuai hati nurani, bukan sesuai jumlah rupiah. Sesuai kriteria pemimpin, bukan sesuai jumlah paket sembako. Memilih semata-mata karena Allah, bukan karena hawa nafsu, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kita semua punya hak untuk menentukan arah kehidupan negeri tercinta ini. Sesungguhnya pemimpin yang baik itu mengabdi kepada Tuhannya, melayani rakyat yang dipimpinnya, berusaha untuk meyakinkannya dan tidak memaksakan kehendak dalam kepatuhan. Demikianlah khutbah Jumat untuk kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan negeri tercinta ini dengan pemimpin yang amanah, mencintai rakyat, memuliakan para ulamanya, cerdas, jujur, sabar, dan memampuni. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bid-dinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul karim ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, i'lamu annahu la anfa' lil insan fi hadzal zaman min thalathi khisal: as-sadaqati sirri wal ijhar wal istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa kathratis salah 'ala an-nabiyil mukhtar. Fas-salatu 'alaihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat wa afdalit ta'at wa min aqrabit turuqil musilah ila rabbil bariyat. Faqad amarakumullah subhanahu wa ta'ala bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa thallatha bikum ya ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. Faqala mukhbiran wa amiran 'alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala imamin muwahhidin wa 'alamil muhtadin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana habibillah wa rasulih wa aminihi ala wahyi wa tanzilih Abil Qasim Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa ala alihi wa ashabihi an-nasirina li syari'atih wal muhtadina bihadihi al-muttabi'ina li sunnatih wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anil khulafa'ir rasyidin a'immatil muhtadin sadatina dhabil qadril jali Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an ashabi rasulillahi ajma'in wa azwajihi tahirin ummahatil المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين ولكتابك وسنة رسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمين. اللهم اسر عوراتنا وآمن روعاتنا وغزر أمطارنا وأرخص أسعارنا واشفي مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.